Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Z Dynasty episode 36. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chauvin dan juga Xueqi terjebak di dalam ruangan harta, yang di sana mereka menemukan sebuah harta yang berupa sebuah kristal kehidupan yang dapat mengeluarkan energi kehidupan yang bahkan bisa menyembuhkan lukanya Xueqi dan juga Chauvin waktu mereka terluka. Tetapi pada saat mereka kemarin berniat untuk melihat harta karun itu lebih dekat lagi, tiba-tiba saja harta karun itu mengeluarkan tulisan kuno. Tetapi sayangnya tulisan kuno itu tidak bisa mereka lihat begitu lama karena setelah itu area harta karun itu dihancurkan oleh dua monster yang bertarung, yaitu monster ular racun dan juga burung api, membuat mereka pun juga bisa keluar dari ruangan harta itu. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja Xiaohui meminum cairan kehidupan yang merupakan harta di tempat ruangan harta itu. Dan itu pun merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan rombongan dari senior Jiayun yang sekarang sedang bertarung melawan para kawanan dari ras ikan, yang dimana pertarungan mereka berlangsung sangat sengit karena jumlah dari para pasukan ras ikan itu yang sangat banyak. Sampai pada akhirnya dalam pertarungan itu tiba-tiba saja rombongan dari para kawanan ras ikan itu pergi melarikan diri dari sana. Senior Jiayun bertanya kepada rekannya apakah mereka mengetahui dari mana para makhluk tersebut. Senior Yan menjawab bahwasanya ia baru pertama kali melihat para monster tersebut. Kemudian pun kita berpindah kembali ke tempat dari pohon harta karun sekarang, yang terlihat sekarang Xiaohui tidur dengan santai setelah ia meminum cairan harta karun kehidupan. Tetapi monster ular dan juga monster burung tidak terima dengan Xiaohui yang telah meminum cairan kehidupan itu. Monster ular dan juga monster burung menyerang ke arah Xiaohui. Tetapi dengan segera Chauvin menyelamatkan Xiaohui dengan membawa Xiaohui pergi dari sana. Monster burung dengan marahnya menyerang ke arah Chauvin dan juga Xiaohui karena mereka yang telah mengambil hartanya. Tetapi berbeda dengan monster ular yang pergi meninggalkan mereka. Jingyun yang melihat ini pun sadar bahwasannya monster ular sepertinya takut kepada monster burung dan dirinya tidak berani lagi membuat masalah kepada monster burung karena harta dari cairan kehidupan juga telah diminum oleh Xiaohui. Jadinya sekarang monster ular tidak memiliki alasan lagi untuk bertarung melawan monster burung. Monster burung itu pun menyerang ke arah Chauvin dan juga Xiaohui menggunakan kekuatan anginnya dengan membuat sebuah putaran angin besar. Chauvin mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan kekuatan darahnya. Sampai pada akhirnya Chauvin telah berhasil menahan serangan tersebut. Tetapi monster burung itu tampaknya masih belum menyerah untuk menyerang ke arah Chauvin dan juga Xiaohui. Di saat itu Chauvin juga merasakan bahwasanya monster ini bukanlah monster biasa karena kekuatan yang dimiliki oleh monster ini luar biasa sangat berlimpah. Di saat Chauvin yang berusaha untuk menahan monster burung tersebut, tiba-tiba saja Xiaohui terlepas dari tangannya Chauvin. Dan juga monster burung itu kembali lagi mengincar ke arah Xiaohui untuk memakan Xiaohui. Chauvin pun dengan berusaha melindungi Xiaohui dari incaran monster burung tersebut. Sampai pada akhirnya Xiaohui kembali lagi terlepas dari tangannya Chauvin, yang untungnya di sana ada Jiang Shushu menyelamatkan Xiaohui dengan menangkap Xiaohui. Lalu Chauvin pun kembali lagi menyerang monster burung itu menggunakan kekuatan darahnya. Tetapi sayangnya monster burung itu dapat menghindari serangan Chauvin. Namun di saat itu tiba-tiba saja Chauvin mendapatkan bantuan dari senior pasang dan juga Xueqi yang ikut membantu Chauvin melawan monster burung tersebut demi menyelamatkan Xiaohui. Senior Shushu juga memberikan Xiaohui kembali kepada Chauvin. Setelah itu senior Shushu menyuruh kepada Chauvin untuk segera pergi.
Artinya senior Shushu memiliki niatan baik kepada Chauvin agar Chauvin tidak dihajar oleh anggota sekte Qingyun mereka. Lalu keempat anggota dari sekte Qingyun mulai menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang ke arah dari burung Phoenix. Dengan kekuatan gabungan mereka berempat bisa membuat monster burung Phoenix itu pun terjatuh. Tetapi sayangnya monster burung Phoenix kembali bangkit setelah ia melihat ke arah Xiaohui. Seakan ia masih belum terima cairan kehidupan diminum oleh Xiaohui. Kembali lagi monster burung itu terbang mengejar ke arah Chauvin untuk menangkap Xiaohui. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah formasi yang menghentikan pergerakan dari monster burung. Dan ternyata orang yang telah membuat segel itu ternyata dua orang dari sekte hantu yang merupakan Bibi Biao dan juga penutua Xiao. Mereka berdua sama-sama membuat segel untuk menekan pergerakan dari sang monster burung Phoenix. Dengan formasi yang mereka lakukan sama seperti formasi waktu mereka menangkap kura-kura raksasa, yang dimana setelah formasi itu terbentuk muncul beberapa pilar dari bawah tanah yang mengeluarkan rantai mengikat monster burung tersebut. Monster burung itu tetap berusaha melawan untuk keluar dari formasi mereka, tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Raja Hantu yang menghentikan pergerakan dari monster burung, yaitu dengan sang Raja Hantu yang mengeluarkan sebuah tungku raksasa dari tempat penyimpanannya, yang ternyata Raja Hantu berniat untuk menyerap kekuatan dari monster burung dengan menggunakan tungkunya. Chauvin yang melihat kedatangan dari Raja Hantu pun cukup kaget karena ia tak menyangka jika Raja Hantu akan datang untuk menangkap burung Phoenix tersebut. Raja Hantu mengaktifkan tungku penyerapannya menyerap monster burung itu sampai pada akhirnya ia telah berhasil menyerap seluruh tubuh dari monster burung, membuat monster burung Phoenix pun terjebak di dalam tungku milik sang Raja Hantu. Setelah berhasil penangkapan dari monster burung Phoenix, Chauvin pun kembali berkumpul bersama sang Raja Hantu. Dan Chauvin berniat ingin melaporkan harta yang telah mereka incar, tetapi Raja Hantu menghentikan Chauvin, mengatakan bahwasannya mereka sekarang masih memiliki urusan lain dengan 4 anggota sekte Qingyun, yang dimana mereka sekarang saling melihat satu sama lain. Raja Hantu bertanya kepada Chauvin apa yang akan mereka lakukan kepada 4 anggota sekte Qingyun ini, alias juga merupakan mantan teman-temannya Chauvin. Mendengar perkataan itu pun Chauvin memberikan tatapan mata yang tajam kepada keempat temannya. Namun di saat itu tiba-tiba saja kita berpindah ke tempat Xianjing liar, kakek Xixian dan juga Xiaohua, yang dimana mereka sekarang sedang beristirahat dari perjalanan mereka. Xiaohua juga tampak sekarang semakin akrab dengan Xianjing liar. Bahkan Xiaohua meminta kepada Xianjing liar untuk ikut beristirahat bersama mereka berdua. Lalu kakek Xixian pun bertanya kepada Xianjing liar sebenarnya apa tujuan utama dari Xianjing liar untuk ikut bersama mereka. Tetapi Xianjing liar menjawab bahwasanya ia juga tidak mengetahui kenapa dirinya ikut bersama mereka berdua. Seakan Xianjing liar ini memang tidak memiliki tujuan untuk pergi kemana. Di saat itu Xiaohua memberanikan diri bertanya kepada Xianjing liar apa yang terjadi kepada Xianjing liar. Xianjing liar pun mulai bercerita kepada Xiaohua mengenai masa lalunya, yang dimana dirinya dulu terlahir dengan kondisi seperti ini yang memiliki wajah menyeramkan. Orang tuanya bahkan menganggap dirinya sebagai seekor monster yang membuat dirinya diusir dan hidup secara mandiri. Dan pada saat waktu Xianjing liar hidup dengan kondisi yang sangat sulit, tiba-tiba saja Xianjing liar mendapatkan makanan dari anjing liar, yang makanya Xianjing liar ini merasa bangga jika dirinya menggunakan nama sebagai nama Xianjing liar. Dan singkat cerita, Xianjing liar menemukan rumah barunya yang merupakan tempat dari aula pemurnian darah. Kakek Xixian pun bertanya kepada anjing liar, kenapa kamu tidak kembali saja ke aula pemurnian darah? Anjing liar memberitahu bahwasanya aula pemurnian darah sekarang telah dihancurkan oleh Kaisar Hantu, yang dimana kejadian ini merupakan kejadian pertama kali pertarungan antara Chauvin melawan aula pemurnian darah. Lalu Xiaohua pun bertanya kepada Xianjing liar, lalu kenapa Xianjing liar sekarang mengikuti Chauvin yang merupakan anggota dari Kaisar Hantu? 一直自号野狗，那你怎么还跟着他？带头者
Kemudian pun kita kembali lagi ke tempatnya Chauvin yang sekarang Kaisar Hantu masih menunggu jawaban dari Chauvin mengenai perbuatan apa yang akan mereka lakukan kepada anggota dari Sekte Qiyun ini. Sedangkan anggota Sekte Qiyun sekarang merasa kebingungan bagaimana mereka bisa berhadapan melawan para anggota dari Kaisar Hantu. Walaupun mereka sekarang sama-sama berempat, tetapi kekuatan dari Kaisar Hantu jauh lebih tinggi daripada mereka semua. Mereka semua tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini jika harus melawan Kaisar Hantu. Chauvin pun memberikan jawabannya kepada Kaisar Hantu, yang dimana ia memutuskan untuk mengikuti saja perintah dari Kaisar Hantu. Perintah apapun yang dikeluarkan oleh Kaisar Hantu, maka Chauvin akan menurutinya. Kaisar Hantu kembali menjawab bahwasanya ia telah memberikan semua perintahnya kepada Chauvin. Jadi keputusan apapun yang dipilih oleh Chauvin, maka dirinya akan mengikuti perkataan Chauvin. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Jingyun mengatakan kepada mereka semua jika mereka ingin bertarung, maka mereka siap untuk menerima tantangan pertarungan tersebut. Di sini Jingyun sadar bahwasanya Chauvin sepertinya tidak berani untuk bertarung melawan mereka karena tidak tega untuk melukai teman lamanya. Makanya Jingyun berani berkata seperti itu agar Chauvin tidak diberikan tekanan oleh sang Raja Hantu. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk saling bertarung. Tetapi di saat itu Raja Hantu melihat ke arah Jingyu dan ia bertanya kepada Chauvin apakah Jingyu ini merupakan teman masa lalunya Chauvin. Chauvin pun akhirnya memberitahu kepada sang Raja Hantu bagi dirinya mereka sekarang tidak perlu berhadapan melawan 4 orang ini. Karena mereka sekarang telah mendapatkan harta yang mereka inginkan, yaitu burung phoenix. Melawan para keronco seperti ini hanya membuang waktu mereka saja. Lebih baik mereka sekarang melanjutkan misi utama mereka. Tampaknya Kaisar Hantu tidak puas dengan jawaban dari Chauvin, tetapi dengan segera Paman Shao menyetujui perkataan dari Chauvin. Apa yang dikatakan oleh Chauvin barusan memang benar, dan lebih baik mereka menghiraukan saja masalah kecil seperti ini. Raja Hantu pun menyetujui perkataan dari Chauvin, dan Raja Hantu membiarkan masalah ini diurus oleh Chauvin sendirian. Setelah itu pun Raja Hantu bersama dengan kedua rekannya pergi meninggalkan Chauvin sendirian. Kemudian pun Senior Pashan berbicara kepada Chauvin kenapa Chauvin melakukan hal seperti itu, tetapi Chauvin tidak menjawabnya dan meminta kepada mereka untuk memanggil namanya dengan Guli. Karena Chauvin sekarang telah merubah namanya dari Chauvin menjadi Hantuli, dan Hantuli ini dalam bahasa Cinanya yaitu Guli. Tetapi Jingyun tampak mencoba untuk mencerahkan pikiran Chauvin agar Chauvin bisa kembali lagi bersama dengan Sekte Qiyun mereka. Jika Chauvin mau berbicara jujur kepada ketua Sekte Qiyun mereka, maka kemungkinan Chauvin akan mendapatkan kesempatan kedua kalinya. Chauvin menjawab dengan sangat dingin untuk apa dirinya kembali bersama mereka, karena tempat mereka juga bukan tempat yang baik. Bagi Chauvin sekarang sudah tidak ada lagi kata baik maupun kata jahat, semuanya sama saja menyelesaikan urusan mereka masing-masing. Jadi hanya sudut pandang mereka masing-masing yang menilai sebuah kebaikan ataupun kejahatan. Jingyu yang mendengar itu pun merasa sakit hati dengan perkataan dari Chauvin. Tetapi Senior Pasha menjelaskan bahwasanya Chauvin sekarang telah terpengaruhi oleh kekuatan jahat. Mau bagaimanapun mereka sekarang tidak akan bisa menyadarkan Chauvin. Lebih baik mereka sekarang pergi meninggalkan Chauvin sebelum masalah semakin memburuk. Chauvin setuju dengan perkataan dari Senior Paksa, dirinya juga berniat untuk pergi dari sana. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Senior Shushu datang mendekati Chauvin dan mengatakan bahwasanya mereka ini masihlah teman. Di sini Senior Shushu memang merupakan orang yang baik dan dirinya juga masih menganggap Chauvin sebagai temannya, sama seperti Jingyun, dan juga ia telah menganggap Shohui sebagai temannya. Tetapi Chauvin meminta kepada Senior Shushu untuk memberikan waktu kepada dirinya dan juga Shohui untuk beristirahat karena di sini mereka semua yang sudah kelelahan. Chauvin mengerti perasaan dari Senior Shushu ini karena Chauvin mau bagaimanapun juga masih menganggap mereka semua sebagai temannya. Tetapi Chauvin meminta pada saat pertemuan mereka selanjutnya, mereka diminta untuk memikirkan diri mereka masing-masing tanpa memikirkan ia yang merupakan teman lama mereka. Senior Shushu mengerti perkataan Chauvin dan Senior Shushu memberikan hadiah kecil kepada Chauvin yang merupakan sebuah buku catatan. Dan buku catatan ini bukanlah sesuatu hal yang mengharukan tetapi sesuatu hal yang mesum. Ya, karena Senior Shushu ini masih merupakan orang yang mesum walaupun sudah berada di season kedua. Senior Shushu juga meminta kepada Chauvin untuk merahasiakan ini di antara mereka berdua.
setelah itu pun mereka berpisah satu sama lain. Dan kemudian pun mereka semua berpisah dan Suechi merupakan orang terakhir pergi meninggalkan Chauvin. Dan di sini Suechi pergi meninggalkan Chauvin dengan penuh rasa sesak di hatinya. Setelah itu pun Suechi pergi dari sana dan di sini Chauvin juga tampak begitu nyesak karena melihat Suechi yang pergi meninggalkan dirinya. Tetapi bagi pendapat Miminnya, jujur di sini tuh kasihan Chauvinnya karena Chauvinnya tidak memiliki teman selain monyetnya. Memang dulu Chauvin memiliki teman yaitu Biao, tetapi Biao sekarang sudah bisa dibilang itu mati suri, jadi nggak bisa dianggap sebagai teman yang bisa menemani Chauvin. Ya jujur aja kasihan karena di sini Chauvin hanya memiliki Shohui sebagai temannya saja. Kemudian pun Chauvin juga pergi dari sana dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Jedenesti episode 36 bersambung dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan perpisahan antara Suechi dan juga Chauvin yang akhirnya mereka berdua telah berpisah. Tetapi di sini tampaknya Suechi mencoba untuk melupakan Chauvin. Sedangkan di lain sisi juga tampak Chauvin yang sekarang sedang sendirian dan di sini Chauvin juga memiliki perasaan sama seperti Suechi, yang dimana sebenarnya Chauvin tidak ingin berpisah kepada Suechi. Tetapi karena Chauvin sekarang tidak bisa kembali lagi kepada sekte Qingyun, membuat Chauvin tidak memiliki pilihan lain selain menerima takdir ini. Bahkan saking bapernya Suechi berpisah dengan Chauvin, Suechi tampak sempat tidak bisa berfokus pada latihannya. Sedangkan di lain sisi Chauvin tampaknya akan lanjut kepada misi selanjutnya karena Chauvin tertarik dengan manusia ikan. Chauvin mencari informasi mengenai manusia ikan melalui kakek Zuxian. Kakek Zuxian memberikan penjelasan kepada Chauvin jika manusia ikan merupakan manusia yang sangat ganas dan juga sadis. Karena pada kasus manusia, ras ikan sering melakukan pembantaian kepada manusia dengan sangat kejam. Dan karena banyak misteri pada ras ikan ini, Chauvin pun berniat untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai informasi dari manusia ikan. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!